Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifia Kasih dalam podcast dengan judul Galakan Sistem Pembayaran Non-Tunai, Mahasiswa Bisa Apa? Baik, berbicara tentang pembayaran non-tunai nih teman-teman. Pasti salah satu hal yang terlintas di benak teman-teman, ini merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat pada 8 September 2020, angka positif COVID di Indonesia telah menyentuh 200.035 orang nih, dengan catatan 8.230 orang meninggal dunia. Meningkatnya angka positif COVID dari hari ke hari menunjukkan bahwa virus ini menyebar dengan sangat cepat melalui media penyebarannya. WHO mengatakan penyebaran COVID-19 bisa berasal dari droplet, limbah manusia, dan tentunya permukaan yang terkontaminasi. Mari kita berfokus ke metode penyebaran yang terakhir yang berasal dari permukaan yang terkontaminasi. Benda yang sering disentuh. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Nah, kalau aku sendiri sih, uang tunai. Kita habis beli sesuatu dengan uang tunai dan dapat kembalian misalnya. Kita tidak dapat pastikan apakah uang tunai tersebut steril atau tidak dikarenakan proses perputarannya yang sangat cepat dari satu tangan ke tangan lainnya. Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Oni Wijanarko mengatakan, demi keamanan keselamatan masyarakat disarankan untuk menggunakan uang elektronik, internet banking, mobile banking, dan juga kris yang tentunya semuanya merupakan pembayaran non-tunai. Nah, himbauan tersebut nih teman-teman membuat pembayaran non-tunai saat ini semakin eksis terutama di tengah pandemi saat ini. Namun sebenarnya teman-teman, sistem pembayaran non-tunai ini bukan hanya baru muncul nih di era pandemi seperti ini. Sebenarnya pembayaran non-tunai seperti menggunakan transfer elektronik atau sistem transfer antar bank sudah muncul sekitaran tahun 1990-an, di mana dimulai dari diterbitkannya payment card. Sistem pembayaran ini kemudian terus mengalami perkembangan signifikan, terutama di era industri 4.0, di mana terjadinya integrasi antara dunia internet dan dunia industri. Payment cards pun kemudian berkembang jadi e-money atau uang elektronik untuk menyesuaikan tren belanja via internet atau belanja online yang saat ini menjadi tren belanja baru di dunia. Nah, itu tadi sejarah singkatnya nih teman-teman. Untuk keuntungannya sendiri, sebenarnya bukan hanya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID loh. Banyak keuntungan lainnya jika kita memilih sistem pembayaran non-tunai, mulai dari lebih efisien karena mempermudah pembayarannya yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, keamanan terjamin, dapat mengatur jumlah pengeluaran kita, kemudian sudah banyak merchant yang menerima non-tunai yang membantu para pengguna sistem non-tunai di Indonesia sendiri. Nah, yang terakhir nih yang tentunya jadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat, terutama mahasiswa biasanya, ialah lebih banyak cashback-nya. Nah, kalau diperhatiin nih teman-teman, ternyata banyak juga ya keuntungan dari sistem pembayaran non-tunai. Namun, sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum menggunakannya. Mengapa? Hanya karena satu kata, nyaman. Nah, pada tahun 2017, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masih nyaman transaksi dengan uang tunai karena mindset mereka kalau pegang uang rasanya berbeda, padahal kalau pakai kartu bisa lebih cepat dan aman. Nah, mindset akan kenyamanan tersebutlah yang menjadi salah satu hambatan kenapa sistem pembayaran non-tunai di Indonesia belum terlalu eksis di masyarakat. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, perlahan-lahan mengubah mindset yang ada di masyarakat tersebut. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang paling tepat untuk melakukan kegiatan tersebut, mengubah mindset masyarakat. Kalau menurut saya pribadi, satuan unit pendidikan yang berperan penting dalam hal tersebut adalah mahasiswa. Loh, kok tiba-tiba mahasiswa? Kok bisa gitu? Kenapa gak orang tua aja? Kenapa nggak mereka yang mungkin lebih paham? Karena mereka lebih banyak transaksi daripada kita anak muda. Oke, kita bahas. Yang pertama, kenapa mahasiswa? Karena fakta menunjukkan jumlah mahasiswa di Indonesia menurut Kemendikbudristek telah mencapai 7,5 juta orang di tahun 2018. Bayangin teman-teman, 7,5 juta mahasiswa Indonesia yang sudah dibekali dengan kemampuan sosialisasinya tentunya dapat dijadikan salah satu juru kunci untuk dapat meningkatkan eksistensi pembayaran non-tunai di Indonesia. Yang kedua adalah fakta di mana mahasiswa dapat meraih semua kalangan, mulai dari orang tua hingga anak sekolahan. Dari fakta tersebut, kita bisa mengatakan bahwa mahasiswa mampu melakukan sosialisasi di masyarakat. Contohnya melalui KKN yang merupakan momen ditunggu-tunggu para mahasiswa.
Dalam KKN tersebut, mahasiswa dapat mengambil kesempatan untuk melakukan sosialisasi mengenai pembayaran non-tunai mengingat masih banyak orang tua di luar sana yang mungkin masih kurang wawasan terkait sistem pembayaran non-tunai tersebut. Yang dimana membuat mereka masih terlampau nyaman dengan uang tunai karena kurang mengetahui keunggulan-keunggulan dari sistem pembayaran non-tunai. Yang kedua adalah sosialisasi ke anak sekolahan. Pengetahuan akan pentingnya sistem pembayaran tunai sebaiknya bukan hanya beredar di kalangan orang tua saja, melainkan anak-anak sekolah juga perlu diberikan informasi mengenai mengapa sistem pembayaran non-tunai perlu dieksiskan di masyarakat. Yang ketiga nih yang paling utama, karena mahasiswa akrab dengan dunia sosial media. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sosial media adalah salah satu tempat atau wadah yang tepat untuk mengedukasi masyarakat akan lebih menguntungkannya sistem pembayaran non-tunai dibandingkan pembayaran tunai. Jangkauannya yang luas dan gayanya yang tidak kaku, membuat informasi yang ada di sosial media dapat dengan mudah dicerna oleh para penggunanya dan mahasiswa dapat memanfaatkan wadah tersebut. Wah, kalau dilihat-lihat ternyata banyak juga ya yang bisa dilakukan mahasiswa di umur saat ini. Ternyata kita nggak perlu tunggu berumur dulu untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi negeri. Karena dari ikut serta meningkatkan eksistensi pembayaran non-tunai saja, kita pun dapat membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ke depannya. Teman-teman, banyak hal yang mahasiswa bisa lakukan. Tinggal pilih, apakah kita mau berkontribusi memajukan Indonesia, atau hanya sekedar jadi mahasiswa biasa yang tidak berkontribusi apa-apa untuk negeri. Kuharap kalian yang dengar ini adalah orang yang gak pernah berhenti berpikir cara mengabdi untuk negeri ya. Mungkin sekian dulu podcast kali ini, semoga membawa banyak manfaat dan juga semoga setelah mendengar podcast ini teman-teman bisa menyadari bahwa mahasiswa berperan penting untuk memajukan Indonesia. Semangat semua, semangat kita mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.